Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang yang akan menjadi nyata di bulan Desember 2023. Apakah yang terbaca nantinya kita akan coba lihat ya bersama-sama. Tapi ingat juga buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, Cancer. Yang akan menjadi nyata di Desember 2023. Kita akan coba lihat. Dan ini energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu, oke? Wow, kartunya bagus ya buat Cancer. Semoga aja hal-hal baik akan terjadi ya di bulan Desember 2023. Detachment, ini dia. You are releasing all pattern and ideas that no longer serve your highest ideal of love ya. Aku melihat ya beberapa dari Cancer juga merasakan bahwasanya, wah, aku akan memfokuskan hidup aku ke sebuah cinta misalnya, atau ke sebuah uh, finansial begitu ya. Nah, kamu itu akan memiliki sebuah ide-ide kamu dan itu harus kamu pegang dan itu harus kamu wujudkan. Kamu tahu, kamu mampu. Oh, aku tahu aku mampu gitu loh. Dan itu akan bisa kamu wujudkan nantinya ya. Mungkin dulu ada ya, kamu itu punya planning A gitu, punya planning A. Nah, jadi planning A itu nggak jalan, nggak ada untungnya. Nah, sekarang kamu pengen keluar dari planning A itu. Kamu mencoba untuk membuat planning baru lagi, misalnya planning B, planning C gitu ya. Nah, itu. Jadi kamu memiliki banyak ide yang untuk kamu actionkan. Nah, tidak bisa jalan ini, mungkin jalan lain begitu ya. Jadi detachment inilah bahwasanya kamu berani keluar dari zona nyaman kamu ataupun dari pemikiran kamu yang awal gitu loh. Jadi ini bisa kamu wujudkan. Kenapa? Kita tidak bisa menggunakan metode-metode itu aja untuk mencapai suatu tujuan. Kalau misalnya kita memiliki gitu ya, memiliki rencana A, ya udah kita coba. Kalau nggak jalan ya berarti itu nggak benar gitu loh. Masih ada jalan ataupun rencana yang lain. Nah itu yang kamu harus pahami di sini. Nah salah satunya juga, jadi di bulan Desember itu kamu akan benar-benar memiliki ide yang lain, ide yang baru, yang sehingga membuat apa yang menjadi impian kamu itu bisa terwujud. Karena mungkin selama ini banyak yang sudah kamu usahakan, banyak yang sudah kamu lakukan, tapi mungkin tidak terwujud gitu loh. Jadi kamu butuh detachment yang benar-benar akan bisa merubah semuanya, ya. Dan salah satu yang penting juga sebuah keyakinan, ada trust. You have a strong connection. Dan kamu juga memiliki sebuah koneksi yang kuat untuk apa ya? Dalam jiwa kamu dan kamu lebih mencintai apa yang benar-benar menjadi kata hati kamu gitu loh. Kamu akan mendengar intuisi kamu juga. Nah, di situ. Jadi kalau kamu merasa, oh, kayaknya seseorang ini aku merasa nggak baik deh. Kayaknya dia itu seseorang yang kayak punya keinginan yang lain gitu ya. Nah, intuisi kamu mungkin akan berkata, kamu akan dituntun di sini. Jadi ada keyakinan kamu yang benar-benar kamu akan dengarkan, ya. Kamu akan dengarkan itu. Jadi terkadang kita nggak boleh juga mengabaikan intuisi kita. Kita tidak boleh juga mengabaikan kata hati kita. Terkadang kata hati itulah yang menunjukkan ataupun petunjuk dari semesta untuk kita. Bahwasanya kita bisa menilai, oh ini orang yang baik, oh ini orang yang tulus begitu. Oh ini orang yang modus. Nah, kita akan tahu di situ. Ya, jadi di bulan Desember intuisi kamu mungkin akan mulai meningkat, akan mulai tajam ya. Di situ juga kamu akhirnya yakin, punya keyakinan bahwasanya hidup kamu akan baik-baik saja nantinya. Oke? Walaupun pada dasarnya hidup kamu itu sudah baik, tapi mungkin akan lebih baik lagi, akan lebih maju lagi, akan lebih sukses dan lebih bahagia lagi begitu. Ya, buat Cancer. Karena apa ya? Karena kamu mungkin orang yang selalu punya ide-ide cemerlang di sini ya. Apalagi mungkin ada beberapa dari kamu yang terikat kontrak nih, terikat kontrak, mungkin kamu jenuh juga
dengan tekanan dari atasan, tekanan mungkin dari pekerjaan ya. Sehingga akhirnya kamu memutuskan, aku punya ide, gitu ya. Aku yakin semua ini pasti Tuhan berikan alasan kepada aku. Dan aku yakin mungkin Tuhan punya rencana yang indah buat aku. Makanya mungkin aku diberikan kejenuhan seperti ini ya, agar aku bisa berpikir menggunakan intuisi dan mengambil satu keputusan begitu. Oke, Cancer. Nah, selanjutnya kita di sini ada respect ya. You follow everyone unique perspective on the path to love ya. Nah, di sini kamu itu memiliki nilai, kamu punya nilai, kamu akan dihargai gitu ya. Orang-orang mungkin akan respect dengan kamu. Kenapa? Karena kamu itu punya cinta, kamu itu punya kebaikan, kamu itu orang yang unik ya. Kamu bisa menunjukkan kualitas diri kamu ya. Dan akhirnya banyak orang-orang yang akan menghargai kamu. Karena pada dasarnya kita ini manusia, punya kelebihan. Dan kelebihan itu bisa kita tunjukkan ya, dan bisa kita manfaatkan untuk kebaikan. Kebaikan yang mungkin membantu orang. Karena kamu mungkin sering membantu orang, jadi seakan-akan ya orang merasa terbantu, orang senang sama kamu, dan mereka menghargai kamu gitu loh. Banyak orang-orang mungkin akan respect dengan kamu nantinya. Di bulan Desember ya, Cancer, apalagi mungkin kamu yang sering terluka, disakiti oleh orang-orang, tapi kamu membalas dengan kebaikan gitu ya. Ada orang yang mungkin menipu kamu, tapi kamu bersabar, kamu mungkin ikhlas gitu ya. Dan itu adalah sebuah nilai diri kamu. Di mana kamu begitu sangat baik gitu ya. Dan kamu begitu punya hati yang benar-benar kayak berjiwa besar juga gitu ya, hati yang lembut begitu. Sehingga banyak orang yang menghargai kamu. Kamu mungkin ingin membalas dendam itu dengan cara ya tidak balas dendam seperti apa yang mereka lakukan ke kamu, tapi kamu membalas dengan kebaikan-kebaikan. Karena ya mau diapain udah terjadi, ya itu semua memang skenario dari Tuhan begitu ya. Dan kita harus bisa terima itu semua. Oke? Nah, itu yang membuat kamu akhirnya bisa dihargai. Banyak orang yang respect dengan kamu nantinya ya. Oke. Ini juga ada purpose. Di bulan Desember, aku melihat kamu akan memiliki sebuah tujuan. You possess the determination and dedication to consequently, consciously, gitu ya, demonstrate love ya. Di sini ada purpose tuh tujuan ya. Jadi beberapa dari Cancer di bulan Desember kamu akan memiliki sebuah tujuan dalam hidup kamu. Ya mungkin selama ini punya tujuan juga, tapi tujuan kamu itu kayak udah salah arah. Nah, namun di sini kamu akan selalu dituntun nantinya. Dituntun ya kamu mungkin karena kamu punya dedikasi juga. Kami tuh punya kualitas yang aku katakan tadi ya. Jadi sehingga akhirnya kamu memiliki sebuah tujuan, "Oh, aku punya ini." Jadi kamu, kalau aku punya ini, aku pengen jadi ini, jadi itu gitu ya. Jadi ada tujuan jadinya. Karena dengan apa yang kita miliki, kita sehingga bisa menyadari kalau, "Oh, ini berguna untuk ini bermanfaat untuk ini," gitu. Jadi itu, dimana mungkin ya, kamu punya banyak teman gitu ya, banyak orang yang respect sama kamu ya. Jadi akhirnya kamu punya tujuan nih, tujuan hidup kamu yaitu, ya aku pengen membantu orang-orang. Mungkin banyak orang yang respect kepada aku dan aku juga harus berempati pada mereka gitu loh. Nah inilah, intinya tujuan kamu itu pengen berbuat baik aja ya. Begitu Cancer, oke? Lanjut di sini ada spontaneity. You move beyond the constraint of the mind and freely and lovingly embrace new situation ya. Aku melihat kamu itu adalah seseorang yang benar-benar kayak memiliki spontanitas yang cukup tinggi gitu loh. Dan kamu seseorang yang kalaupun nanti ada orang yang ketemu dengan kamu, ini orang baru gitu ya. Kamu akan spontanitas menunjukkan kedekatan, keakraban kamu, kebaikan kamu berempati gitu loh. Jadi kami itu punya nilai plus sebenarnya di mata orang-orang. Ya mungkin aja sih ya, kebaikan kamu itu kayak disalahgunakan. Tapi kamu harus tahu, ada seseorang nantinya, mungkin tidak semua juga yang tidak baik ya. Pasti banyak juga orang yang baik begitu ya. Nah, kamu akan bertemu dengan orang seperti itu. Dan aku juga merasakan kalau kamu itu akan bisa menerima keadaan. Apapun yang terjadi, kamu akan bisa menerima keadaan. Ya, namanya tadi, ya kamu orang yang jadi baik, kamu sudah bertransformasi, kamu sudah menjadi orang yang sabar, ya. Jadi di bulan Desember, itu kamu seolah-olah kayak udah siap aja untuk menghadapi tahun berikutnya, ya, begitu. Cancer. Kita akan coba lihat dengan kartu tarot, ya. Seperti apakah yang terbaca di sini buat Cancer.
Oke. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini ya, dan itu vice versa. Oke, Cancer. Kita akan juga lihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Wow, ada Four of Wands ya. Ini bagus-bagus kartunya. Tapi wah, ini ada juga yang menyedihkan ya keadaannya. Ya, mungkin saja ini bisa saja sudah berlalu atau ini akan terjadi gitu ya. Nah, kita akan lihat dulu zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Eight of Cups, ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ini ada Aries, Leo, Sagi, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, dan cerita itu adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, buat Cancer. Oke, di bottom of the deck aku melihat ada Eight of Cups. Aku melihat ya, ada keoptimisan kamu ya. Ada keinginan kamu yang begitu kuat untuk bisa meninggalkan segala sesuatu yang berbau kesedihan, kecewaan ya. Nah, di sini kamu benar-benar kayak optimis nih, meninggalkan apa yang memang kalau misalnya sebuah cinta tapi menyakitkan, kamu tinggalkan aja. Walaupun masih ada perasaan kamu gitu loh. Nah, mungkin teman-teman nih, ada teman-teman yang benar-benar kayak dia sudah sejak lama sama aku berteman, tapi dia toxic banget. Kamu akan benar-benar kayak uh, yakin gitu loh untuk meninggalkan dia gitu. Walaupun di situ mungkin akan ada sesuatu yang hancur, entah tentang hubungan kamu lagi dengan dia gitu ya, atau hidup kamu akan merana begitu. Kamu siap menerima konsekuensinya, tapi kamu benar-benar akan meninggalkan kejenuhan, orang-orang yang toksik, orang-orang manipulatif itu akan kamu tinggalkan di sini. Ya, ini aku lihat jelas sekali karena ada keadaan kamu yang begitu sangat memberatkan hati gitu ya. Tapi kamu berusaha terus untuk bangkit gitu ya. Oke, Cancer. Kita akan lihat di sini ada Prince of Wands. Nah, inilah sebuah tindakan yang kamu lakukan. Kamu menggambarkan seseorang yang benar-benar kayak siap untuk menjalankan semua rencana kamu ya. Mungkin rencana kamu nih, kamu punya planning meninggalkan dia, ya udah, kamu siap untuk meninggalkan dia. Apapun yang terjadi, walaupun kamu merasa sakit hati, sedih, kamu kecewa ya, kamu kesepian, kamu tidak mempermasalahkan. Kenapa? Karena ada keyakinan di sini. Ada keyakinan bahwasanya kamu akan ketemu dengan orang yang bisa membuat kamu bahagia. Ada Four of Wands. Mungkin ada beberapa dari kamu yang single ya. Ini kamu akan menikah pada akhirnya. Nah, ini kamu akan ketemu dengan seseorang yang benar-benar kayak satu frekuensi dengan kamu ya, buat Cancer. Oke. Nah, tapi selain di sini ada kebahagiaan tentang cinta, aku melihat bahwasanya Five of Pentacles ada sebuah kesedihan yang dalam yang tersimpan dalam diri kamu. Makanya mungkin di sini dimana kamu harus bisa melupakan dia. Kamu belum bisa move on pada dasarnya ya. Kamu belum bisa move on meninggalkan dia. Kamu belum bisa healing di sini ya. Tapi aku melihat bahwasanya saat kamu benar-benar kayak, aku nggak mau berlama-lama di kondisi ini, aku mau secepatnya keluar dari kondisi ini, gitu loh. Maka akhirnya disinilah ada kartu yang menggambarkan Eight of Cups, kamu meninggalkan semua keadaan ini. Dan akhirnya kamu akan menerima ini, ya, kebahagiaan. Nah, ini ada sebuah perjuangan kamu. Karena di sini aku juga melihat kamu memiliki kesempatan, Ace of Pentacles. Kesempatan ini kan, apa ya, Five of Pentacles ini adalah kartu yang menggambarkan kesusahan dari segi keuangan. Kamu seperti stuck, kamu begitu menderita dari segi keuangan. Entah kamu mungkin apa ya, kayak kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, atau kamu lagi ditipu gitu ya. Tapi di sini kamu masih punya ide, masih punya kesempatan. Kamu masih merasa kayak, ya inilah yang aku rasakan bahwasanya aku memang harus berjuang lagi gitu. Karena di sini aku melihat kesempatan, ini dia kesempatannya. Ace of Pentacles untuk memperbaiki keuangan. Karena ada kesempatan yang sudah kamu pegang di sini ya. Cancer. Nah, inilah dimana kamu benar-benar berpikir untuk berjuang kembali. Akhirnya di bulan Desember yang kamu dapatkan adalah ini. Ini energi kamu. Jadi ini cerita dimana kamu memang benar-benar kayak harus berjuang lagi begitu ya. Cancer. Oke, aku akan lihat di sini apa yang terbaca dalam isi hati seseorang ya. Ini tentang cinta kamu juga. Nanti kita juga akan baca karena di sini ada gambaran apa ya, kebahagiaan, ada seseorang yang akan datang ya kepada kamu ya. Oke, aku luruskan dulu ya. Oke, sebentar.
Oke, kita akan coba lihat apakah yang terbaca di sini. Nah, ini di sini juga ada satu pintu close ya. Itu juga peluang ya. Ya, nah. Ya, nah, ya. Oke. Karena di sini ada satu pintu call, ini ada sebuah kesempatan juga, sebuah apa ya, jadi seseorang ini, pengen mengatakan, "Aku itu fokus kepada pekerjaan loh," gitu. "Aku itu orang yang tekun loh," gitu. Ya mungkin ini juga sebuah nilai plus bagi dia ya, untuk bisa memiliki kamu. Karena seseorang yang memiliki semuanya itu beranggapan pasti pasti dong banyak orang menyukai aku, secara aku itu orang yang mapan, begitu ya. "Let me hold you." Wow, mmm, ini apa ya, kayak, ini kenapa ya kok ada kata-kata ini ya? Ada seseorang ya, mungkin entah ini dari masa lalu ya, dia seperti ingin menahan kamu, dia ingin bersama kamu, dia ingin bertahan mungkin ya, bisa saja. Entah ini orang baru atau orang lama ya, tapi kalau aku merasakan ini orang lama, ya. Mungkin orang lama, dia merasa kayak sudah ditinggalkan atau sudah meninggalkan kamu, tapi dia ingin balik ke kamu, ya. Ingin balik ke kamu. Dan di sini juga menggambarkan kalau dia itu kayak, sebentar ya. Oke, aku batuk. Jadi di sini aku melihat seseorang di masa lalu ini seperti kayak aku mempersiapkan semuanya. Aku memperbaiki keuangan aku gitu loh. Agar kamu dengan aku bisa bertahan gitu. Mungkin antara kamu dengan dia lagi ada konflik kali ya. Nah, di sini ada listen to your heart. Dengarkan kata hati kamu. Dengarkan. Ya, apakah kamu mau menerima dia kembali atau memberikan kesempatan? Nah, itu tergantung kepada kamu di sini. Ada seseorang itu mungkin yang benar-benar kayak yang sudah meninggalkan kamu ya, dimana kamu sudah melupakan dia, tapi dia datang lagi. Mungkin dia datang lagi saat kamu udah bahagia dengan orang yang baru begitu loh. I know you, aku mengetahui kamu from somewhere. Nah, ya mungkin seseorang ini suka stalking kamu, suka mantau kamu juga. Nah, di saat kamu sudah bahagia, di saat kamu sudah memiliki yang lain, ya, ternyata dia nggak rela. Makanya dia berusaha untuk menunjukkan kalau aku itu orang yang layak loh buat kamu. Kalau itu aku kalau kalau aku itu adalah orang yang pantas buat kamu. Aku sudah mapan, aku sudah sukses begitu ya. Nah, ini dia gambaran isi hati kata seseorang yang mungkin akan datang kepada kamu. Mungkin dia itu orang di masa lalu ya begitu. Cancer, oke? Nah, buat Cancer, itu yang bisa aku bacakan. Apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Cancer. Dadah.